Ketemu lagi semuanya. Panas banget hawanya di sini. Tuh sampai berminyak. Aduh. Bentar, saya mati dulu nih pinnya. Nah, yang mau nanya langsung tanya di itu tombol di bawah itu ya. Tanda tanya itu loh. Di situ biar terorganisir. Kok tinggi banget sih kameranya? Agak duduk dong. Wih, asli panas banget hawanya sekarang ini. Selamat datang semuanya, terima kasih yang sudah bergabung. Kita ketemu lagi dan saya sebagai host, saya akan membahas mengenai vlog, bagaimana membuat vlog. Tapi saya buka dulu pertanyaan. Tadi tuh kayaknya udah ada yang nanya. Sebentar ya. Ada yang nanya tadi. Banyak. Sebentar. Nih. Kak Arya, tips bikin footage lewat drone yang berfaedah dan nggak sekedar aerial aja. Itu gimana tipsnya? Tipsnya gini. Jadi kalau Anda nerbangin drone itu, ini video apa foto tuh yang ditanya? Bikin footage atau shot, video shot ya. Footage atau video shot. Itu kita nggak perlu sampai terlalu berlama-lama gitu. Jadi misalkan terbang itu secukupnya. Kayak misalkan saya mau nerbangin drone saya gitu ya. Halo semuanya, terima kasih sudah bergabung. Kok nerbangin drone saya seperlunya. Nah, jadi seperlunya itu artinya gini, harus menyesuaikan dengan kebutuhan shot Anda. Anda ingin menceritakan apa? Anda ingin menyampaikan apa kepada penonton Anda gitu. Kalau menyampaikan sesuatu, maka footage yang bagus atau shot yang bagus itu adalah shot yang bisa menyampaikan maksud dan tujuan kita. Jadi kita maksud dan tujuannya apa? Itu selalu harus ada dalam membuat film, dalam membuat video, dalam membuat cerita, dalam membuat penulisan, membuat puisi, membuat apapun, itu harus ada maksud dan tujuan. Kalau tidak ada maksud dan tujuan, maka nanti akan gelambiar. Gelambiar itu bahasa Indonesianya apa coba? Gelambiar itu artinya tidak terarah gitu ya. Tidak terarah. Jadi gak keruan. Kalau shoot down jadinya terlalu banyak nge-shoot, terlalu banyak stock shot, akhirnya jadi banyak yang dibuang dan banyak buang waktu. Kalau pakai kamera gini juga nanti kalau kita nggak bisa punya maksud dan tujuan, nanti kita syutingnya kebanyakan, banyak yang dibuang juga. Kan sayang kan kalau banyak yang dibuang shoot-shootnya. Sayang dari umur kamera, umur drone, banyak. Gitu. Jadi benar-benar harus efisien. Ya. Panas sekali di sini. Maaf ya kok saya berminyak muka saya. Belum perawatan juga sih. Mas Arya kalau edit video sendiri atau ada tim? Saya edit sendiri. Dulu pernah saya nyoba rekrut satu orang, kawan saya. Kemudian ternyata dia tidak bisa mengikuti maksud dan tujuan saya. Nah itu loh. Kembali lagi ke maksud dan tujuan. Mau Anda seorang editor, mau seorang penulis cerita, mau seorang sutradara, kameramen, Anda harus punya maksud dan tujuan dari kegiatan yang Anda lakukan. Kamera itu ada esensi, shot essential itu gak bisa kita misalkan ada drone gitu ya. Ini misal drone terbang terus kita ambil gambarnya, kita shot. Wah. Apa coba? Nggak ada maksud dan tujuan, bingung. Akhirnya muter-muter gini. Wah, diambil. Tapi kalau punya maksud dan tujuan, yang misalkan ingin menunjukkan bahwa drone ini berbahaya, bisa jatuh kalau nabrak. Nah, punya maksud dan tujuan. Untuk itu, menyampaikan bahwa drone ini kalau jatuh rusak, bahaya, maka shotnya akan tercipta di imajinasi. Jadi kalau nge-shot tuh gini. Set, dari bawah ke atas. Set. Jadi kelihatan, orang ini lihat, oh iya juga sih kalau jatuh ya rusak ya, kayak gitu drone-nya. Terus putarannya, di zoom di baling-balingnya, kenceng banget putarannya nih, kalau baling-balingnya kelihatan nih kalau nabrak rusak, gitu. Jadi harus ada maksud dan tujuan. Nah, saya dulu sempat pakai editor, cuman editor saya masih belum bisa memahami maksud dan tujuan saya, sehingga dia mengundurkan diri. Sampai sekarang saya ngedit sendiri semuanya. Gitu. Coba siapa lagi yang mau nanya? Nah, Mas Arya untuk membuat suatu video diwajibkan buat storyboard dulu kah atau bagaimana? Kalau membuat sebuah video apa dulu?
Kalau video kayak storyboard itu gini ya. Storyboard itu apa sih artinya dalam bahasa Indonesia? Story, cerita, board itu papan. Jadi papan cerita. Sebuah papan yang ditempel cerita, jalan cerita. Untuk memudahkan orang yang melihat. Nah, siapa yang melihat itu? Yang melihat adalah kru. Mulai dari kostum melihat itu storyboardnya. Tek tek tek. Oh, wah ini kayaknya nih besok harus nyiapin baju Belanda. Wah, jadi tahu itu storyboard. Tapi kalau dalam membuat video yang sederhana, itu sebetulnya yang penting kita bikin jalan ceritanya aja. Tidak perlu bikin storyboard seperti kalau bikin film. Bikin seperti jalan ceritanya, misalnya video nikahan gitu ya. Kan banyak yang udah profesional untuk membuat video nikahan. Ambil aja misalnya persiapan nikahnya, persiapan apanya. Tapi yang di dalam kamar mandi ganti baju mandi jangan. Tuh. Gitu ya. Next. Salah pencet. Sabar. Next. Gimana caranya menciptakan sebuah gambar yang bermakna dalam sebuah adegan? Menciptakan sebuah gambar yang bermakna dalam sebuah adegan. Itu pun akan ada pertanyaan detailnya. Yang bermakna seperti apa? Gitu. Karena dalam keaktoran itu tidak selalu menangis itu meneteskan air mata, tidak selalu marah itu berteriak-teriak. Gitu. Jadi kalau Anda nonton film itu apa namanya? Sorry batuk. Film The Godfather. Mungkin itu film lama. The Godfather itu bintang filmnya Marlon Brando. Kalau Anda lihat di situ ya, seorang aktor Marlon Brando itu kehilangan anaknya. Mati, anaknya ditembak mafia. Itu nangisnya enggak. Dia adalah seorang Godfather, seorang bos besar mafia. Nggak mungkin nangisnya sampai enggak. Nangisnya tuh cuman tolong beritahukan ke kolega bahwa saya tidak bisa menemui mereka semua saat ini. Udah cuman gitu. Itu yang menciptakan sebuah gambar yang bermakna dalam sebuah adegan. Jadi yang menciptakan itu adalah sutradara dan diciptakan, direalisasikan oleh aktor. Yang namanya itu tadi, makanya saya dulu di yang minggu lalu pernah saya sampaikan bahwa seorang sutradara itu harus minimal mempunyai basic mengenai pengetahuan keaktoran. Karena kalau sutradara tidak punya basic keaktoran, biasanya bingung, kasihan. Jadi sutradaranya bilang, itu coba ini ya, kita masuk adegan, kamu mulai dari nangis. Ayo, kamu nangis, kamu dengerin nangisnya. Udah ya, siap, action. Kasihan aktornya, orang aktor nggak apa-apa disuruh nangis coba, iya kan? Nah, kalau sutradara yang sudah pernah terlibat dalam keaktoran, biasanya dia mengerti, dia lihat situasi. Aktor saya yang tugasnya nangis ini kok gembira wajahnya, gitu kan? Kok gembira? Dipanggil dulu, sini kamu. Kamu nanti di adegan ini kamu tuh harus nangis, karena kamu tuh hidupmu tuh sudah nggak enak, hidupmu tuh sudah nggak ada gunanya kamu hidup, percuma kamu hidup itu, tahu nggak sih? Kok seseorang tuh nggak akan ada yang mau tahu kamu hidup apa mati, orang itu nggak akan mau tahu lagi siapa kamu tuh sampah, gitu. Nah itu terbangun, sutradara membantu aktor membangun emosi, situ ya. Jadi gimana caranya menciptakan sebuah gambar yang bermakna dalam sebuah adegan? Itu tergantung maksud dan tujuannya tadi. Kalau sutradaranya tidak punya basic aktoran, dia tidak bisa memberitahu kameramen, maka syutingnya itu menjadi sebuah dokumentasi. Jadi bukan sebuah cerita gitu. Jadi sebuah dokumentasi aja. Tapi kalau sebuah cerita itu sudah beda. Misal ya. Jadi gini, pertanyaan saya, sebuah gambar yang bermakna dalam sebuah adegan. Misal gini. Ada ibu dan anak berada di dalam becak, naik becak, anak dan ibu. Kemudian shootnya begini. Becak ini jalan, terus di shoot jalan. Udah, ya satu shot. Shot yang kedua diulang lagi, tapi cepat becaknya. Coba
dua shot sudah mempunyai makna adegan yang sangat berbeda. Adegan shot yang pertama itu adalah berwisata, bertamasya. Tapi adegan yang kedua pada saat becaknya ngebut, coba bayangin, becak ngebut, bawa anak dan ibu masih kecil. Artinya apa? Mau ke rumah sakit. Penonton itu cerdas. Ya, jadi penonton itu tidak bodoh. Jadi kalau kita sebagai orang yang menciptakan adegan kalah pintar sama penonton, aduh bahaya, jangan. Gitu. Jadi setiap shot itu akan bermakna kalau sesuai dengan maksud yang ingin kita sampaikan. Next. 9 menit yang lalu. Ngomong. Nah, panas banget deh. Halo Mas Mozamini S, aku gagal balancing terus help please. Mozamini S itu nggak ada balancingnya deh kalau nggak salah. Mozamini S aja mana? Sebentar. Mozamini S itu tidak ada balancingnya. Yang ada itu itu loh, kalibrasi. Kalau balancing nggak ada balancingnya Mozamini S. Yang ada balancingnya Mozamini Mi. Nah, kalau Mini Mi ada balancingnya. Kalau dia tidak balance atau bergetar atau apa, coba Anda kontak langsung ke Budzen Moza Indonesia. Ya. Gitu. Panjang, biar keren kayak yang lain dong. Bentar. Siapa lagi yang mau nanya? Sudah tidak ada pertanyaan, berarti sudah selesai live saya. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Aduh, jadi gitu pemirsa. Ingat ya sekali lagi, kalau Anda membuat shot, entah itu pakai drone, entah itu pakai kamera darat, sekali lagi Anda harus punya maksud dan tujuan. Kalau tidak punya maksud dan tujuan, maka akan sia-sia, percuma semuanya. Gitu ya. Bahkan sebuah dokumentasi pun itu punya maksud dan tujuan. Kalau Anda melihat film dokumentasi yang disetel di National Geography, Nat Geo, itu ceritanya jelas karena dia punya maksud dan tujuan yang jelas. Gitu. Dokumentasi, padahal hanya itu sebuah dokumentasi, tapi dokumentasi pun harus ada cerita yang disampaikan. Kalau nggak ada ceritanya nanti yang nonton bingung, ganti channel, gitu. Ya, jadi semua berkesinambungan. Udah ada ahlinya sendiri loh yang bagian film, bukan saya. Saya ini sudah terlalu lama meninggalkan dunia perfilman, bukan meninggalkan ya, maksudnya sudah terlalu lama tidak terlibat dalam dunia perfilman. Bahkan di zaman saya dulu itu, di dunia perfilman zaman saya dulu itu nggak ada yang namanya alat-alat kayak gini. Apa namanya yang video-video sender kayak gini-gini ini nggak ada. Mas-mas nggak ada zaman saya dulu. Zaman sekarang udah ada kayak gitu kan enak. Jadi orang tinggal aja, tinggal pasang. Kok zaman dulu nggak ada. Zaman dulu tuh sutradara, ini kameramen gitu ya. Ini kameramen. Iya, mau jatuh kamera saya. Ini kameramen gitu. Kameramen udah siap ini, sutradara di sebelahnya. Pakai zaman dulu tuh pakai karton, kertas karton. Nah, kayak gini nih. Tapi bentuknya kotak, dibolongin kotak gitu. Bukan bulat, kotak. Nah, terus sutradara ngelihat gini. Wah. Kurang sini. Kurang lagi. Gitu kalau zaman dulu. Kalau zaman sekarang udah canggih. Itu, nah harusnya dengan kecanggihan yang ada di zaman sekarang itu lebih terasah lagi yang namanya rasa, karena nggak perlu sibuk memikirkan kesulitan alat. Kok zaman dulu susah. Untung kalian nggak hidup zaman dulu bikin filmnya. Zaman dulu tuh udah alatnya serba manual, terus harus ngolah rasa. Belum lagi nanti kalau lagi apa lampunya jatuh prak, ngolah rasa itu tergantung mood soalnya ya kan. Kalau moodnya udah rusak ya susah. Oke, balik lagi ke masalah vlog. Nah, saya ini, sebenarnya tugas saya adalah share kepada Anda bagaimana cara membuat vlog. Bukan cara membuat vlog, tapi sharing aja tentang bagaimana saya membuat vlog. Kalau Anda lihat vlog saya, promosi dikit boleh ya. Jangan lupa subscribe Arya Dega YouTube-nya. Orang Budzen Moza nggak ada yang nonton kan? Nggak ada. Arya Dega, subscribe jangan lupa. Nah, nanti kalau Anda sudah ada di dunia vlog, itu sudah beda. Karena vlog itu adalah video blog, seperti yang saya terangkan minggu lalu. Video blog, jadi menceritakan sebuah artikel dalam bentuk visual, dari teks menjadi visual.
Tapi tidak selamanya harus kita ngetik dulu, nggak harus selamanya seperti itu. Bisa langsung spontan. Malah vlog itu lebih bagus kalau bisa spontan. Karena dengan spontanitas maka akan terjadi sesuatu yang alami, yang tidak dibuat-buat gitu. Mengacu pada prinsip dasar keaktoran, yaitu menciptakan sebuah kebenaran. Jadi tidak dibuat-buat. Semua usahakan alami supaya bisa dinikmati oleh penonton Anda. Gitu. Nah, jadi di vlog saya itu banyak juga hal-hal yang saya tidak cut. Tidak saya hapus dari shot di editing, karena saya sengaja saya nunjukkan bahwa ini saya tidak dibuat-buat, saya beneran gitu. Ini ada yang jatuh prak itu emang jatuh, nggak saya rencanakan tuh. Nah, kadang hal-hal seperti itu yang akan menjadi daya tarik bagi penonton, bukan daya tarik kelucuannya atau kegaringannya, bukan, tapi daya tarik bahwa alami ya gitu, nggak videonya ini nggak dibuat-buat. Dan vlog pun harus ada jalan cerita gitu, penonton. Panas sekali hawanya di sini. Vlog itu harus ada jalan cerita. Kalau Anda tidak punya jalan cerita untuk sebuah vlog, maka nanti akan kalah sama film dokumenter. Dokumenter aja harus ada jalan cerita, nanti kalah sama video wedding dong. Vlog itu benar-benar harus ada jalan ceritanya. Nah, ini yang mau nanya, kenapa jangan nanya di kolom komentar dong. Ini pasti ada yang lewat-lewat di atas deh. Ya udah, langsung yang di bawah aja kalau gitu yang saya jawab. Sebentar. Kalau spontan lebih betul. Bang, gimbal juga perlu disimpan di dry cabinet nggak? Enggak, tuh punya saya tuh. Enggak saya simpan di dry cabinet. Ya yang penting jangan sampai kecipratan air aja. Kalau misalkan lagi bersin gitu, jangan kecipratan air bersin. Gitu. Penting kering secara suhu kamar gitu. Ya, cukup. Sorry batuk. Nah, ini berapa jam dikasih waktu? 1 jam ya. Sekarang jam 2:15. Baru 15 menit ternyata. Nah, terus untuk vlog itu kamera, alat-alatnya itu juga nggak perlu harus mahal. Tapi gitu ya. Ada pendapat yang mengatakan bahwa gunakan barang-barang yang ada di sekitar Anda, karena konten nomor 1, gadget nomor 2. Sebetulnya ada ketidaknya juga seperti itu. Jadi sebetulnya gini, jangan dijadikan konten nomor 1 gadget, kamera nomor 2, jangan. Tapi begini, konten nomor 1 dan akan didukung oleh gadget. Jadi tidak ada nomor 1 antara konten dan gadget, karena saling mendukung. Kalau Anda membuat konten di siang hari, Anda pakai HP kayak HP saya gini, nggak ada masalah. Tapi begitu Anda syuting vlog gelap di malam hari, kok kayaknya ini ya, apa namanya, kamera saya kok sebentar, sorry, kena minyak ini. Nah, pada saat Anda syuting di malam hari gelap, itu HP sudah tidak bisa mengatasi lagi. Itu masalahnya. Kalau tetap berpegang teguh pada sebuah level konten nomor 1, gadget nomor 2, Anda tidak akan pernah bisa bikin vlog ketika kejadian malam hari gitu. Oke. Tapi saya belum mampu mas beli kamera yang DSLR kayak gini, mahal, adanya cuma HP. Iya, gak apa-apa, tapi jangan artikan bahwa gadget itu nomor 2, karena gadget itu yang mendukung. Maka kalau Anda nggak punya kamera, nggak punya dana untuk beli kamera yang lebih mahal, pakai HP aja, tambahin lighting mahal. Aputur Amaran itu bisa sampai 800.000, 1 juta. Ya jangan pakai yang kayak gitu nih. Lighting saya cuma habis 5.000 rupiah nih. Ini saya bikin pakai lampu LED di dalam. Ini pakai lampion kertas. Dan dua-duanya saya pakai setiap hari dalam vlog saya. 1 lampion itu saya menghabiskan dana lampionnya 5.000 rupiah ya. Terus lampu LED-nya macam-macam ya, lampu LED aja Anda hitung. Pokoknya nggak sampai 50.000 rupiah 1 lampu. Saya punya 2. Dan sudah tidak ada lighting lain. Sudah. Ini HP loh ya, terang kan gambarnya, padahal gelap, ini mendung di luar, mendung gelap. Gitu, jadi harus saling mendukung. Oke, bentar. Ini kenapa kakinya begini? Soalnya Air Cross 2 baru nyampe
baru nyampe banget baru nyampe banget tuh gimana sih, greget banget gitu ya. Tapi asik loh Aircross 2, ya nggak apa-apa. Atau kalau misalkan khawatir, biarin aja disimpan di tasnya, dikasih silikon gel gitu, kasih silikon gel ya, supaya awet kering. Siapa lagi yang bertanya? Tidak ada yang bertanya ya. Yang online cuma 14 orang, dikit banget. Kalau giliran saya aja pada nggak ada yang mau nyamperin. Kalau giliran yang lain rame. Mana? Ada yang mau nanya nggak? Kalau nggak ada saya lanjutin lagi ya. Tadi masalah vlog. Nah itu tadi kalau Anda sudah oke dengan gadget yang seadanya tapi bisa maksimal. Nah, untuk memaksimalkan gadget Anda butuh yang namanya akal bulus. Harus licik. Tapi licik dalam arti positif, bukan negatif. Licik ini dalam arti Anda bisa memanfaatkan apa yang ada. Jadi kayak saya manfaatin lampion tuh beli 5 ribuan. Ya, karena saya nggak bisa beli filter yang sama lampunya yang wah jutaan, nggak bisa. Perhitungan saya karena penghasilan YouTube saya, penghasilan vlog saya tidak sebesar itu. Saya belum sanggup untuk beli seperti itu. Ini aja dulu saya beli dari teman saya second gitu, beli second 7,5 juta kamera dan lensa. Ya ini barangnya gitu. Tapi belum termasuk ini. Kalau ini soalnya dari Joby. Terus kalau sudah Anda bisa membuat tips trik gimbal, tip dan trik gimbal. Gunakan gimbal pada saat diperlukan. Kalau tidak diperlukan jangan dipakai. Karena tidak semua shot itu membutuhkan gimbal. Anda harus hati-hati ya. Jangan semuanya dibikin smooth gitu, jangan. Hilang nanti esensi ceritanya. Misalnya lagi adegan kejar-kejaran sama perampok gitu ya. Smooth kejar-kejaran sama perampok ya. Yang nonton malah ngantuk gitu. Kalau kejar-kejaran sama perampok, jangan pakai stabilizer, lari, goyangin kameranya, goyangin. Karena memang adegan mengejar. Bawalah emosi penonton ke dalam adegan Anda. Itu kuncinya. Bawa emosinya penonton itu, ajak emosinya penonton untuk ke dalam adegan itu. Kalau dibuat semuanya smooth, nanti nggak ada emosi yang timbul di penonton, bosen penontonnya. Terus siapa lagi? Aircross 2-nya sering dipakai aja bang, penyimpanan. Oh ya, itu jawabin yang tadi ya. Satu lagi, storyboard itu apakah penting banget bang? Penting atau tidaknya sebuah storyboard itu jika Anda akan membuat sebuah cerita yang panjang gitu. Definisi cerita yang panjang itu sebenarnya gini ya, biarpun hanya sebuah film pendek 5 menit, tapi tingkat kompleksitas cerita itu yang akan menentukan Anda butuh apa enggak yang namanya storyboard. Kalau saya membuat sebuah film pendek 5 menit dengan tingkat kompleksitasnya kompleks gitu, ya saya harus pakai storyboard karena saya harus menjabarkan di storyboard apa-apa aja yang akan diceritakan di dalam film 5 menit saya dari storyboard. Maka ada itu tadi yang namanya bagian lighting, akan lihat berarti kayaknya adegan ini butuh cahayanya seperti yang ini, lampunya ini, lampunya ini pakai ini. Bagian properti juga lihat mejanya kayaknya yang pendek aja deh. Terus nanti bagian kostum juga lihat kayaknya kasih baju warna hitam jangan warna putih. Jadi storyboard itu fungsinya untuk mempermudah kru, melibatkan kru banyak itu biar gampang dengan dibikin storyboard. Tapi kalau hanya Anda sendiri krunya atau hanya berdua, nggak perlu storyboard biarpun bikin film 2 jam. Kalau orang kok 2 jam perlu storyboard, kalau nggak itu lupa nanti. Gitu. Jadi mengikuti aja keperluannya. Kalau dikira-kira di dalam pertengahan perjalanan membuat film, kok kayaknya ada yang lewat deh kemarin, ada yang belum kita shot. Ya udah kayaknya kita butuh bikin storyboard, bikin. Tapi kalau sampai selesai proses pembuatan film nggak ada yang terlewat, ya sudah, memang nggak perlu storyboard berarti. Gitu ya. Mau saya Aircross doang buat A7 2 kuat nggak sih sebenarnya bang? Pernah pakai plus monitor, motornya panas. Jangan. Mose Aircross itu agak kuat sebetulnya, cuman saya lupa speknya. Kalau Aircross 2 sebentar, kayaknya sama deh.
ada batas kilometer, ada batas kilogramnya bebannya. Yang penting jangan melebihi beban. Dan juga hati-hati ya masang extra monitor di atas kamera dan di atas gimbal. Itu extra monitor itu kan bentuknya bukan seperti kamera begini kan, tapi berdiri. Ya, artinya titik beratnya dia akan bisa kecondongannya bisa waduh bisa gitu karena berdiri itu. Jadi extra monitor sebenarnya kalau seorang operator gimbal itu nggak perlu. Operator gimbal yang ngikutin apa kata sutradara aja, nggak perlu extra monitor. Kalau menurut saya begitu sih. Tapi kalau mau dikasih extra monitor ya kasih itu tadi pemancar kayak gini nih, Holyland, pemancar Holyland jadi jarak jauh. Nah, selama ini saya kalau bikin film sama teman-teman nggak pernah kameramennya pakai extra monitor. Kameramennya ya pakai monitor yang ada di kamera gini, yang ada di kamera gitu. Nggak pernah pakai extra monitor. Nah, sebenarnya saya tempel di stang gimbal bukan di kameranya. Panas mungkin karena ketarik sama kabel. Kan saya dulu pernah jelasin ke teman-teman bahwa yang namanya gimbal itu bahaya kalau ketarik kabelnya oleh kabel HDMI. Kabel HDMI itu keras loh soalnya, nggak lemes, kaku. Kabel HDMI nih kalau gini terus dikasih kamera, beban kamera gitu kan, ini gimana sih? Gimana sih? Oh gini. Nah, ya kunci semua. Ini. Nah, ini kan kamera di sini nanti. Ini saya nggak peragain secara detail karena nanti membosankan untuk yang lain. Kan gini ya kameranya. Nih. Nah, ini kalau kalian tarik kabel, artinya seperti karet ini ketarik gitu ya. Anggapan seperti itu. Jadi pada saat dia mau bergerak ke sana, ini jadi kayak ada yang nyender gitu loh kalau dikasih kabel keluar ke extra monitor di bawah. Itu kayak ada yang nyender di sini. Akhirnya apa? Motor ini dia akan nahan. Sementara dia menahan ini supaya tetap berdiri, dia juga harus menstabilkan pada saat kita gerak-gerakin. Jadi kerjaan double ekstra. Itu pernah saya sampaikan sih di vlog saya, tapi banyak yang membenci saya. Karena mereka bilang nggak apa-apa, itu saya sudah bertahun-tahun seperti itu. Perasaan ini belum bertahun-tahun yang lalu belum terbit deh ini gimbal kayak gini. Tapi ngomongnya saya sudah bertahun-tahun pakai cara kayak gitu. Yang bodoh siapa gitu kan bingung saya. Jadi hati-hati, tetap hati-hati harus disesuaikan dengan kebutuhan aja. Seorang kameramen yang membawa gimbal itu sebetulnya tidak butuh extra monitor karena dia sudah ada monitor di kamera. Karena ini diciptakan bentuk ininya ya muncul lagi. Bentuk ininya itu begini. Ya. Artinya apa? Ini untuk matanya kameramen melihat kameranya itu di sini gitu, kameranya di sini. Kecuali gimbal zaman dulu tuh begini, jadi ketutup sama ini. Kok gimbal zaman sekarang udah enggak, kameramen bisa lihat gitu, jadi nggak perlu ada extra monitor sih sebetulnya menurut saya. Saya juga bukan orang perfilman zaman sekarang, saya orang perfilman zaman dulu gitu. Ini taruh mana nih gitu. Ada lagi yang nanya? Ada. Ya. Jadi kadang di monitor gambarnya miring dari gimbal. Ya udah Mas. Coba dulu tanpa ekstra monitor ya. Udah pakai sesuai fungsinya aja dulu dari gimbal. Karena ini gimbal yang sangat stabil dan untung Aircross produk Moza itu motornya kuat gitu loh. Jadi dia tidak mudah rusak. Ya, untungnya itu. Tuh, ada yang nanya lagi nggak? Oh iya, kapan tuh ada yang nanya saya pakai apa wireless mic apa gitu? Saya pakai ini wireless Synco. Kebetulan saya brand ambassador dari Synco juga. Dan Synco ini di Denka Pratama ada, PT Denka Pratama. Silakan Anda kontak. Ini jenisnya mic T1. Saya suka banget ini karena
ya portable aja, dan dia udah nyediain banyak kabel-kabel ginanya. Jatuh nggak ya ini, mudah-mudahan jangan jatuh deh kamu gitu ya. Halo semuanya, halo. Panas banget, 19 orang online gitu. Nah, jadi perlengkapan seorang vlogger itu sebetulnya tidak bisa didefinisikan. Misalkan harus pakai perlengkapan apa kalau ngevlog, apa aja yang harus dimiliki. Tidak ada definisinya untuk membatasi hal seperti itu. Jadi karena disebutkan bahwa dengan HP pun sudah bisa bikin vlog, maka buat apa beli kamera? Jadi kan begitu kan. Tapi pada saat Anda harus membuat sebuah vlog yang sambil lari-lari, sambil loncat-loncat, maka HP Anda sudah tidak mumpuni, harus pakai GoPro misalnya seperti itu. Jadi tidak ada batasan gadget apa aja yang dibutuhkan untuk memulai sebuah vlog. Kalau ada pertanyaan seperti itu, banyak pertanyaan seperti itu ke saya, bingung saya jawabnya juga. Ya, saya cuma bilang, ngikutin kebutuhan Anda butuhnya saat ini mau bikin vlog tentang apa itu. Mau bikin vlog tentang memasak, pakai HP, hati-hati. Karena panasnya wajan, panasnya kompor itu kalau kena HP lumayan. HP-nya panas itu, jangan sampai rusak. Soalnya saya pakai lensa monolam, jadi accelerometer penting sih sebenarnya buat lihat fokus. Maklum Sony kecil layarnya. Oh karena layar Sony kecil ya. Ya. Oke, yang penting hati-hati Mas Dwi, Mas, jangan sampai overweight di ininya. Karena memang ini nggak bisa diakal-akal lagi. Jadi memang kemampuan motornya Aircross seperti itu, ada kasih beban kabel yang nyender ke kamera itu juga. Yang penting hati-hati. Itu ya. Gunakan kalau memang sangat perlu. Kalau misalkan masih bisa pakai tripod aja. Tapi kalau memang harus sambil lari-lari, sambil jalan ya baru pakai itu. Bagi tips pakai gimbal buat kamera yang manual fokus. Bagi tips pakai gimbal buat kamera yang manual fokus. Gini, jadi semua ada konsekuensi ya. Kita nggak bisa memaksakan sesuatu yang terbatas, tapi kita paksakan untuk resiko tinggi. Itu nggak bisa. Jadi kalau Anda menggunakan kamera dengan lensa manual, Anda harus menambahkan alat yang namanya iFocus supaya bisa digerakin ininya, lensanya, diputer. Kalau nggak mau, ya nggak bisa. Pakai tripod kalau nggak mau. Jangan pakai gimbal. Itu sudah konsekuensi. Jadi nggak bisa mau dirubah. Makanya saya katakan bahwa menggunakan gimbal itu tidak harus selalu dipakai, karena sayang pada saat Anda hanya panning, jangan pakai gimbal, pakai tripod aja, tripod diputer, panning. Nah, tapi kalau udah harus sambil jalan, nah itu jangan tripodnya dibawa jalan sambil syuting, berat, nggak enak, capek, baru pakai gimbal. Dan selalu kuncinya ada pada hot shoe-nya. Jadi perpindahan dari kamera ke gimbal, mana gimbalnya? Itu. Kamera ke gimbal, itu Anda harus bisa ngakalin itu. Harus bisa cepat. Lepas ini, set, kamera, pasang sana, trek. Gitu. Kalau memang untuk hal-hal yang perlu cepat, ya kayak biasanya sih dari teman-teman wedding itu perlu seperti itu, cepat pindah ke sini, pindah ke tripod, pindah ke gimbal, pindah ke monopod. Itu kasih perlengkapan untuk media antara kamera dan tripod, kamera dan gimbal, kamera dan monopod itu harus sama hot shoe-nya biar enak. Tips gimbal kamera yang manual fokus. Jadi pernah saya ambil video di tol, ambil terus tiba-tiba gimbalnya kayak mati gitu, tapi pas cat lampu gimbalnya nyala, itu kenapa ya? Sebentar. Jadi pernah ambil terus tiba-tiba gimbal kayak mati gitu, tapi pas dilihat lampu gimbalnya nyala. Ya karena sudah low bat mungkin ya. Jadi gini Mas, peruntukannya menggunakan gimbal itu memang untuk sesuatu yang bergerak, yang membutuhkan kamera ini bergerak gitu. Tapi kalau objeknya aja yang bergerak, kamera tidak bergerak, hanya panning aja, jangan pakai gimbal.
sayang gimbalnya. Itu tadi yang Mas alami itu saya rasa ya mungkin lelah gimbal. Ya gimbal kan elektronik ya, banyak sensornya gitu. Jadi banyak kemungkinan yang terjadi pada saat Mas mengalami hal seperti itu. Jadi kurangi resiko-resiko seperti itu, gunakan tripod. Itu. Nah, tapi begitu dibutuhkan drone-nya jalan atau drone-nya dari mobil, drone-nya kameranya dari mobil. Ya baru pakai gimbal, keluarin dari jendela mobil gitu pakai gimbal biar kalau mobilnya goyang-goyang kameranya tetap diam. Itu kan fungsinya gimbal. Jadi selesaikan peruntukannya, gunakan secara efisien. Karena kalau Anda tidak menggunakan gimbal secara efisien, nanti gimbalnya cepat rusak. Kalau gimbalnya cepat rusak, Anda nanti dikit-dikit komplain. Nah, kalau semua orang seperti itu, dikit-dikit komplain, nanti daftar komplainnya itu di Goodson Moza full. Jadinya Anda harus ngantri, gitu kan? Yang padahal sebenarnya bukan kesalahan gimbalnya. Tapi ya kan memang harus dilayani yang namanya komplain. Padahal bukan kesalahan gimbal, tapi dari overload, overuse, gitu. Soalnya saya lebih sering ambil video otomotif, terus saya sering ambil video mobil jalan mobil jalan di tol. Kadang gimbal nggak kuat nahan angin. Ya itu saya pernah ngalami juga di Bromo. Saya ngebut pakai jeep itu, pakai gimbal, saking aslinya nggak saya lihat soalnya di atas gitu. Saya pegangan biar nggak jatuh kelempar dari jeep. Saya naik di atasnya atap jeep soalnya. Udah selesai, udah nyampe, saya lihat ini gini mati gimbalnya. Ya karena terjadi overload seperti itu. Dan memang kalau kondisi seperti itu akhirnya begitu dibutuhkan lagi, saya tidak pakai gimbal dan kamera kecuali hanya untuk jarak pendek. Begitu jarak panjang, perjalanan panjang gitu, ya pakai GoPro saya. GoPro ya nggak ada kendala apa ya, tinggal dipegang aja, yang penting jangan sampai lepas gitu. Gitu. Ada lagi mau nanya? Aduh, HP saya ini cuma satu, jadi mau nanya ke Mozanya sampai jam berapa gitu, saya nggak bisa nanya, saya lupa sampai jam berapa ya. Oh iya, udah tahu ya sekarang semua kita bisa DM-an bisa DM-an Instagram pakai laptop desktop. Gitu bisa loh sekarang, saya udah nyoba, asik banget memang. Itu. Ya. Terima kasih semuanya ya yang sudah bergabung. Jangan bosen lihat muka saya. Muka saya berminyak ini. Panas sekali soalnya. Udah nyalain kipas angin. Ya nggak berani nyalain AC. Kipas angin deh akhirnya. Gitu. Terus apakah drone perlu untuk seorang vlogger? Tidak. Itu yang bisa saya sampaikan. Karena saya sendiri sebagai vlogger punya drone. Ini saya gunakan hanya pada saat saya membutuhkan transition shot. Jadi shot transisi. Tapi kalau tidak ada drone, bisa bikin transisi pakai yang lain. Tahu nggak sih transition shot? Jadi supaya transisi itu dari adegan A ke adegan B yang tidak ada sambungannya, yang bukan tidak ada sambungannya, yang butuh jeda. Misalkan saya di rumah ini ya, saya bilang di vlog bahwa oke, pemirsa, saya akan coba cari di toko, mudah-mudahan ada, saya berangkat sekarang. Nah, dari saya ngomong berangkat sekarang sampai adegan berikutnya ada di toko, itu kan harus ada transition. Ada dulu yang namanya Swiss pen. Ada yang tahu Swiss pen? Yang videomaker, Swiss pen. Swiss pen itu penning yang cepat, gitu loh. Gitu. Jadi gitu. Jadi itu untuk transisi. Jadi hanya sebuah penning yang dijadikan sebuah transisi. Gitu. Tapi zaman sekarang kan ada drone, jadi pakai drone transisinya, ambil gambar di luar, gambar lalu lintas, mobil-mobil lagi lewat, itu pun drone-nya juga diem. Jadi penonton ngerti, ini ada perjalanannya, gitu. Dah, jarang kok saya nerbangin drone juga. Saya nanya lagi, kalau setup gimbal menggunakan external microphone,
kalau setup gimbal menggunakan eksternal mikrofon, gimana? Pakai ini, wireless. Saya kalau pakai gimbal itu, mic-nya pakai wireless. Jadi ini saya tempel di atas kamera, gini, sudah, wireless. Nanti ujungnya terserah, ujungnya mau di si penerimanya, pemancarnya ya. Jadi dari mikrofon itu kan pemancar ke kamera, ke penerima. Nah, pemancar ini mau disambung kemana? Ke lavalier seperti ini boleh, mau ke mikrofon yang itu, yang buat syuting itu juga boleh, ya tergantung nanti. Tapi yang jelas bisa. Gunakan aksesoris seringan mungkin kalau Anda pakai gimbal. Ya. Cara syuting sinematik yang bagus bagaimana Om? Butuh sinematik yang seperti apa Mas Daniel Leonardi? Filmnya apa dan butuh sinematik seperti apa? Supaya saya bisa jawab. Bang, tips buat bangun mood model ketika kita syuting dong. Tips buat bangun mood model. Model apa dulu ini? Maksudnya model atau aktor? Jadi gini, saya cerita dikit ya. Bentar. Om Moza Lite 2 atau Moza Pro masuk di Indonesia nggak sih? Kayaknya belum. Jadi tips membangun mood model ketika kita syuting. Saya ada cerita begini. Saya bukan seorang fotografer. Saya tuh nggak pinter motret. Kalaupun bisa motret yang menurut saya, wah kayaknya keren deh foto saya. Itu tuh motret benda mati. Kalau benda hidup saya nggak bisa. Motret orang gitu ya, motret cewek secantik apapun gitu. Nggak bisa saya. Aneh gitu loh. Jadi itu aneh. Nah tapi saya terapkan ilmu sinematografi yang di bidang keaktoran itu tadi saya coba terapkan ke seorang model yang akan saya foto. Nah, jadi saya kasih skenario, saya kasih dialog gitu. Jadi Mbak nanti gini saya foto ya Mbak ya, tapi Mbaknya jangan diem, Mbaknya gerak aja. Ini terus saya gerak ngapain Mas? Kalau di foto kan harus diem biar nggak blur katanya. Iya itu kan fotografer yang profesional, saya tuh nggak bisa kayak gitu. Gini loh Mbak, ini saya kasih dialog ya, terus ini, nah biasanya saya kasih puisi. Saya kasih puisi, 1 bait aja puisi. Terus Mbak apalin sebentar aja, 1 bait puisi. 1 bait itu kan cuma 4 baris kan, apalin dikit aja. Dah, ya. Tapi puisinya harus sesuai dengan yang akan kita harapkan ekspresi modelnya. Dah, hafal Mbak ya? Coba sih Mbak, bisa nggak? Ya, udah hafal ya? Ya udah Mbak, sana ya. Saya foto sambil baca sambil ngomong aja, diomongin puisinya Mbak. Oh, terserah gayanya. Lalu tuh saya duduk apa berdiri? Terserah Mbaknya, terserah. Udah, terserah. Pokoknya baca puisinya, saya foto. Ya, yuk mulai. Gitu. Itu baru bagus. Saya nggak bisa kalau modelnya tuh diem dan berpose gini gitu, nggak bisa saya itu. Di foto cekrek, tuh jelek sih fotonya. Saya nggak bisa. Bisanya kalau ada adegan di situ, saya foto cek gitu, pakai yang speed gitu, cek, tinggal milih itu bisa saya. Jadi membangun mood itu bisa dari berbagai cara. Tadi saya contohkan itu membangun mood, saya kasih puisi gitu, karena di dalam puisi itu kalimat-kalimatnya kan membangun moodnya si model, moodnya aktor ya. Jadi 1 pertanyaan lagi ada yang masuk, cara vlogging malam-malam Om biar hasil gambar tetap bagus dan gak gelap. Nah, hati-hati kalau ngevlog malam. Ngevlog malam yang jelas Anda tidak bisa pakai HP. Kenapa? Karena HP itu terbatas dalam ISO-nya, terbatas dalam F-nya, apa sih namanya? Open, bukan diafragmanya terbatas. Jadi kalau syuting vlog malam-malam pakai HP, harus ada lampu tambahan. Kalau di luar pakai HP, ya agak susah sih, karena lampu tambahannya harus keterang. Nah, jadi dicari cara supaya bagus malam hari di dalam rumah saja, di dalam ruangan, di sebuah ruangan atau entah terbuka entah tertutup yang Anda bisa pasang lighting tambahan ya. Tapi kalau pakai kamera kayak gini, itu saya selama ini vlog saya nggak pernah pakai mode manual. Ini ada mode manual kan, saya nggak pernah, saya pakai mode ini, apa namanya, TV ya, saya selalu pakai mode TV.
Jadi mode TV ini kalau di Canon 70D itu bisa pengaturan ini exposure, hanya exposure aja, kurang terang apa kurang gelap gitu. Nah nanti shutter speed, ISO, diafragma itu menyesuaikan secara otomatis, tergantung kebutuhan saya mau diterangin atau mau digelapin gitu, exposure-nya ya akan berubah, yang lain akan otomatis berubah. Ya selama ini saya pakai ini cocok sih, pakai settingan seperti ini. Gitu ya. Lebih bagus lagi kalau lensanya. Nah itu masalahnya HP itu nggak bisa ganti lensa. Kalau ini bisa ganti lensa. Kalau lensanya f-nya ini itu f-nya besar. Berapa ini ya? 4,5, 4,5 f-nya. Aduh, kalau f-nya 4,5 dia kurang pakai cahaya. Kalah sama lensa fix. Lensa fix itu yang kayak gini. Lensa 50 mm itu loh. Lensa 50 mm itu dia f-nya besar. F-nya ya maksudnya bukaannya besar mah. Bahkan bisa neropong dulu lihat. Halo. Nah, ini dia sangat-sangat peka cahaya. Mau keadaan gelap pun dipakai lensa ini jadinya terang. Tapi milimeternya tinggi juga. Sehingga saya nggak bisa syuting dengan jarak segini. Syutingnya jaraknya jauh, harus jauh banget. Wah, gitu. Karena milimeternya tinggi. Kalau ini milimeternya kecil, 10-18, pakai 10 milimeternya, saya cukup jarak segini dari kamera. Gitu. Tapi gelap dikit, dia nggak sanggup. Ini yang sanggup, tapi harus jauh. Semua ada konsekuensinya. Semakin Anda bisa pakai yang deket dan bisa gelap, semakin mahal harga lensanya. Itu aja. Ya, secara gampangnya gitu. Ya, itu dulu ya. Terima kasih yang sudah bergabung. Yang baru bergabung, yang terlambat bergabung bisa setel lagi dalam 24 jam ke depan ini, rekaman dari live ini. Terima kasih. Ya, udah azan soalnya. Makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, selamat sore semuanya.